Terima kasih Anda masih bersama kami di program Suara Jakarta. Pemirsa, kami masih membahas mengenai dampak padamnya listrik di Jakarta pada hari Minggu yang lalu. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin DKI Jakarta menyatakan bahwa kerugian diperkirakan triliunan rupiah dari sektor usaha dan layanan publik akibat listrik yang padam. Baik, Mas Agus, dari YLK sendiri, apakah memang kita memang harus menuntut ya, bukan menuntut siapa ya, meminta PLN ya gitu mengganti kerugian atas berbagai terhambatnya kegiatan maupun ekonomi kita di Jakarta saat blackout kemarin? Ya, kalau kita bicara tentang kerugian yang dialami konsumen, itu kan ada kerugian material dan imaterial. Material sendiri kan bisa di breakdown, yaitu kerugian kita harus mengeluarkan biaya ketika terjadi pemadaman. Jadi biaya yang tak terduga karena adanya pemadaman listrik tersebut. Kemudian juga potensi loss, jadi semacam banyak usaha kecil menengah atau UKM itu yang kemudian dia kehilangan potensinya. Yeah. Katakanlah seperti ini di tempat ikan hias di Sumeneb di Jakarta Selatan, itu banyak ikan yang mati karena memang air waternya dia membutuhkan listrik, sementara dia nggak ada listrik dalam lebih dari 6 jam, itu kemudian banyak ikan yang mati. Kemudian juga tempat penetasan telur itu kan dia bergantung pada listrik, sehingga dalam tempo hampir 6-10 jam mati, itu kan juga kehilangan pendapatan, bahkan kerugian yang sangat besar. Itu baru sebagian kecil saja yang ini. Kemudian juga kerugian yang diakibatkan kerugian turunan. Jadi misalkan begini, ketika banyak konsumen yang menggunakan public transport seperti MRT, kemudian LRT dan komuter lain, dia tertahan di stasiun karena suplai listrik di stasiun juga mati. Yeah. Nah, mereka ini potensi kehilangan karena dia tidak bisa beraktivitas, dia tidak bisa bekerja dan hanya tertahan di stasiun. Ini kemudian juga potensi kehilangan imaterial. Kalau imaterial kan tentu saja banyak macamnya. Termasuk bagaimana kemudian kemarin ada berita ada rumah yang terbakar karena dia menggunakan lilin, mati listrik kemudian menggunakan lilin dan terjadi kebakaran. Ini kan kerugian-kerugian yang sifatnya nyata seperti itu. Jadi jumlahnya sangat besar. Nah, kalau bicara tentang kompensasi, itu kan mandatori dari peraturan keputusan Menteri ESDM tahun 2017 nomor 27 yang menyatakan bahwa PLN itu atau pemangku aliran listrik dalam hal ini PLN itu wajib memberikan kompensasi dalam bentuk pengembalian atau diberikan dalam bentuk tagihan berikutnya itu sebesar 35% untuk yang tarif adjustment atau yang sudah non subsidi, sementara yang tarif non adjustment itu mendapatkan 20% dari biaya beban. Nah, ini permasalahannya ini karena sangat kecil. Sementara kalau dibandingkan dengan kerugian yang dialami oleh konsumen itu begitu banyak. Sementara kalau penggantiannya itu biaya beban itu kan sangat kecil. Katakanlah misalkan pelanggan yang menggunakan 1.300, biaya bebannya sekitar 50.000. Kalau 35% dari 50.000 nilainya sangat kecil. Jadi ini tidak sebanding dengan kerugian yang dialami oleh konsumen. Yeah. Nah, jadi begini, kalau di dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan tahun 2009 itu menyatakan ganti rugi, sementara dalam peraturan Menteri SDM itu kompensasi. Nah, yang akan diberikan oleh PLN saat ini kompensasi, bukan ganti rugi. Jadi masih jauh antara ganti rugi. Sementara kalau dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu menyatakan konsumen berhak mendapatkan ganti rugi ketika tidak mendapatkan haknya. Jadi berbeda antara kompensasi dengan ganti rugi. Kalau ganti rugi, ya ganti rugi material dan imaterial. Cuman permasalahannya kita harus juga bijak bagaimana kemudian merumuskan atau memformulasikan ganti rugi tersebut. Karena kalau jumlahnya dihitung setiap orang bisa sampai mungkin gulung tikar PLN karena kan sangat banyak. Ya, ini yang juga harus diformulasikan dengan baik, dengan bijak, bagaimana kemudian ada ganti rugi bagi konsumen tetapi juga tidak memberatkan bagi PT PLN. Saya contohkan di sini, di Australia itu ketika terjadi pemadaman listrik selama 5 jam berturut-turut, itu mendapatkan ganti rugi berupa bebas tagihan untuk bulan berikutnya. Nah, 5 jam minimal itu ya, kita sudah 8 jam kemarin. Nah, ini kalau di Australia itu 5 jam listrik padam, itu kemudian mendapatkan ganti rugi berupa bebasnya tagihan untuk bulan berikutnya.
Nah, sementara di kita itu baru kompensasi besarannya juga 35% dari biaya beban. Itu untuk yang tarif adjustment. Sementara yang non adjustment itu hanya 20%. Oke, tadi kerugian material maupun imaterial nih Mas Nova, apakah juga sudah mendapatkan suara-suara dari konstituennya nih mengenai apa sih yang diinginkan oleh warga Jakarta? Yang pertama-tama istilahnya warga Jakarta inginkan, artinya itu ketersediaan air itu mungkin di masyarakat. Jangan sampai mati juga Jangan begitu sampai ya? mati ya. Terus yang kedua juga mereka butuh istilahnya mungkin perlindungan konsumen ke depan ini bagaimana juga istilahnya mereka itu dapat jaminan agar kejadian ini tidak terjadi lagi gitu. Yeah. Karena saya rasa juga kalau misalnya kita terlalu mungkin kalau itu mungkin kita mengalami misalnya cuma 8 jam. Kalau sampai besoknya lagi kita mati, itu saya rasa tingkat kriminal pun tinggi nanti kan. Itu menjadi ancaman juga. Saya lihat juga istilahnya masyarakat kemarin itu tidak bisa istilahnya mungkin kalau biasa mungkin di hari Minggu gitu kan, dia mungkin bisa bawa anak itu untuk bisa berbelanja di kelontong, itu nggak ada aktivitas lagi. Dan ini kita sangat tersalkan gitu kan. Terus yang paling penting juga, saya ingin mendorong juga bagaimana istilahnya PLTS kita yang di Bantar Gebang itu harus cepat-cepat direalisasikan. Jadi istilahnya Pemprov sendiri punya backup plan di situ. Yeah. Gitu. Jadi kita tidak bisa juga menyalahkan juga misalnya PLN gitu kan. Tetapi juga bagaimana juga kita juga harus mencari solusi dalam hal ini. Iya, betul. Gitu kan. Nah, usulan-usulan ini mungkin Pak Ali ini tadi PLTS dan juga tadi mengenai jaminan pasokan ketersediaan listrik terutama di kota Jakarta nih. Ini apakah tadi kan Pak Ali mengatakan sebenarnya sudah ada backup begitu ya, tapi ternyata kami tidak bisa terlaksana ketika blackout. Ya, baik. Pertama-tama tadi Mas Agus tadi ya, itu bagus sekali pendapatnya bahwa untuk ganti rugi itu kita harus melakukannya dengan bijak. Ya. Artinya cukup memuaskan bagi si pelanggan, tapi juga tidak merusak semua bisnis kelistrikan di Indonesia ini ya. Nah, kaitannya tadi tentunya dalam hal mengkaji ganti rugi tersebut ya, dikaitkan juga dengan Mbak Sela tadi katakan bahwa apakah ke depan jaminan untuk listrik itu bisa menjamin pelanggan untuk tidak padam ya. Kalau kita lihat blackout yang sebelumnya itu tahun 2009 ya, kemudian 2012 itu 7 tahun yang lalu ya, atau 10 tahun yang lalu itu cukup lama sebenarnya. Ini hal yang juga mengingatkan kita dan juga menjadi pelajaran bagi blackout yang sekarang untuk ke depan ya, bahwa dengan penyaluran listrik yang selama ini baik-baik saja ya, tidak ada gangguan, nyaman ya, tiba-tiba dirasakan beda dengan sebelumnya, blackout. Yeah. Yang padahal selama ini 7 tahun itu bagus. Nah, kedua belah pihak ini baik pelanggan yang mudah-mudahan ke depan tidak terjadi ya, maupun para petugas di lapangan jangan terlena ya. Jadi dengan adanya selama ini baik-baik saja. Selama 10 tahun ini walaupun kita operasikan pola beban rendah ya misalnya, itu mestinya kalau beban rendah itu bisa cepat ya. Tapi kenapa kemarin lambat? Ya itu tadi, mudah-mudahan ke depan tidak ada menganggap bahwa akan cepat baik gitu, akan cepat seperti yang lalu-lalu, yaitu kalau kita lihat ya, di Jakarta ini juga sering padam. Tapi padamnya itu sejam ya, selesai. Kemudian dan bergantian begitu ya, tidak serentak semua ya. Kemudian ada selebaran oleh PLN ya bahwa akan ada pemadaman, ternyata tidak. Kenapa? Karena para petugas PLN, manajemen PLN itu sudah menyiapkan ya. Misalnya kalau dulu sekali itu kalau untuk mutus kawat, memperbaiki kawat udara itu dimatikan dulu. Kalau sekarang kan enggak. Mereka bertegangan, mereka bisa memanjat di sana. Walaupun bertegangan, resiko, kalau dipegang langsung itu dia mereka pakai alat ya, sehingga tidak padam. Begitu juga yang di gardu-gardu rumah. Sekarang ini sudah pakai istilahnya manuver ya, atau manipulasi switch ya, manuver. Jadi kalau ada pekerjaan di kanan, tidak terganggu, masuknya dari ujung sana, jadi tidak terganggu. Nah itulah yang dilakukan selama ini, jaminan yang bisa diberikan kepada pelanggan ke depan ya, untuk tidak padam lagi. Jadi dua, pelanggan pun ya, kalau saya misalnya seperti di rumah itu saya kasih lampu
lampu yang Emergency ada baterai lamp. emergency. Jadi walaupun padam sampai malam itu dia nyala sendiri malam. Kemudian juga air ya, pompa mati kan ada tangki. Betul. Tapi memang untuk pelanggan yang punya ikan, punya UKM, nah itu yang perlu kita bagaimana nanti langkah-langkah yang untuk antisipasi ke depan ya. Yang sekarang ini bagaimana juga mengkaji dengan bijak ya, bagaimana ganti ruginya atau kompensasinya ya. Tapi saya yakin sekali nih dengan PLN ya bahwa ke depan mereka itu sudah pelajaran yang sangat berat ini ya. Tidak akan mau lagi pelajaran walaupun terakhir tadi 2009, 2019, dan tadi juga disampaikan apakah kita perlu nih ada pembangkit listrik sendiri, terutama tadi ya PLTS tadi disampaikan oleh Mas Nova. Kita masih akan bersama Anda sesaat lagi di program Suara Jakarta, tetaplah bersama kami.